Yang kedua, kami juga langsung action terkait dengan pengusulan P3K. Dari 27 provinsi, kami sudah menyambangi melantik kabupaten yang hadir, kurang lebih 185 kabupaten kota sekeliling Indonesia. Nah, harapan ini mulai dari Ambon, dari Papua, dari Aceh, dari Jawa Timur, dari Bali. Kami terima masukan-masukan yang dialami oleh guru madrasah. Salah satu hal yang perlu mendapatkan atensi, yang pertama, Ibu Pimpinan, kami guru swasta mau ikut seleksi ASN saja, mau ikut P3K saja tidak bisa Bapak Ibu, karena aturannya tidak ada. Yang boleh ikut seleksi P3 ASN itu yang honor di negeri surat keterangannya. Sementara kami yang di swasta ini tidak bisa ikut seleksi, apalagi diterima. Nah, ini mohon kiranya ada keputusan yang lebih cepat, bagaimana guru-guru swasta ini juga ikut seleksi, Pak. Padahal seleksi itu belum tentu keterima. Ini tidak bisa kami, apalagi jadi itu loh Pak Pimpinan. Ini jeritan hati kami, terutama dari daerah. Belum tentu kami diterima seleksi P3K, tapi tolong dibuka regulasi ini, bahwa guru swasta yang mengajar di swasta juga boleh ikut P3 atau ASN. Hal ini belum bisa. Mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini, kami guru swasta yang notabene swasta murni dari yayasan bisa diikut sertakan. Seperti yang dilakukan barangkali, kami tidak iri terhadap program MBG. PGM Indonesia mendukung Pak sepenuhnya, karena yang dikasih makan itu adalah siswa-siswa kami. Hanya pada proses pengangkatan mereka impresnya cepat diangkat menjadi P3K, sementara kami tidak. Itu yang terjadi hari ini. Yang kedua, kami memohon kepada Ibu, kalau kita flashback ke belakang Ibu Pimpinan, jujur hadirnya negara Republik Indonesia ini berkat perguruan lembaga swasta. Cek sejarah, Ki Dawantoro mendirikan lembaga pada saat itu adalah lembaga swasta. Cek tahun 1912 Muhammadiyah mendirikan lembaga pendidikan yang hari ini melahirkan Bapak Ibu semua adalah swasta. Begitu juga 1926 NU hadir mendirikan pesantren dan madrasah, itu juga swasta. Begitu besar peran-peran lembaga swasta untuk bangsa dan negara ini. Atas dasar itu, mungkin hari ini kami ada yang sudah mengajar tadi 20 tahun, 15 tahun, sampai ada yang mengatakan begini, Ibu Pimpinan, tidak apa-apa saya diangkat P3K walaupun besok saya pensiun, asal saya diakui oleh negara. Bayangkan Bapak Ibu, begitu mirisnya mendengar kata itu, supaya guru swasta juga mendapatkan atensi. Selanjutnya Bapak Ibu Pimpinan, kami memohon juga dorongan dari APBD provinsi dan kabupaten. Jujur hari ini seolah-olah Kementerian Agama ini adalah organisasi vertikal. Padahal mencerdaskan kehidupan anak bangsa, mendidik itu juga adalah wajib. Kalau mengacu pada konstitusi, 20% APBN, APBD juga harus untuk guru madrasah. Hari ini baru secuilnya guru-guru madrasah menikmati dari APBD. Jujur Bapak Ibu Pimpinan, saya selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat sudah menyelenggarakan PGM Award setiap kelahiran, hari lahir PGM Indonesia, tepatnya tanggal 24 Juli. Sudah 3 kali kami, mulai 2023, 2004, 2005, memberikan apresiasi PGM Award ini terhadap Bupati, Wali Kota
yang memberikan bantuan terhadap madrasah. Kami lakukan tiap tahun. Walaupun jujur kami memimpin organisasi itu masih merangkak, belum mendapatkan bantuan dari manapun. Kami ikhtiar Bapak Ibu. Bahkan kalau Ibu pimpinan mendengar, barangkali nanti akan disempurnakan. Ada yang berangkat ke Jakarta ini membuka celengan, Bu, demi memperjuangkan nasib guru madrasah. Ada yang jual ayam dan lain-lain. Inilah nyata. Dan alhamdulillah guru madrasah tidak pernah berontak Bapak Ibu. Kami masih menyadari itu. Karena beliau-beliau itu walaupun gajinya masih ada yang 300.000, 500.000, tetapi karena keberkahan, alhamdulillah mereka masih bisa dan komitmen untuk mencerdaskan anak bangsa. Saya kira itu Ibu pimpinan. Mungkin yang kurang nanti bisa ditambahin oleh Pak Arif dan Mas Ahmad, juga oleh Ketua IGRA nanti. Bagaimana harapan kami agar kiranya guru madrasah se-Indonesia mendapatkan atensi dari pemerintah pusat juga pemerintah daerah sebagai bagian interaksi. Bagaimana diskriminasi ini tidak terjadi, Ibu. Bayangkan di sekolah yang di bawah di Snakman, Ibu, mereka belajarnya sudah pakai screenshot TV. Kami dari madrasah hanya melihat, Ibu. Ini yang terjadi. Betul Bapak Ibu ya? Ini yang terjadi. Apalagi kalau berbicara bangunannya. Makanya saya mohon kepada Komisi 8 yang membidangi pendidikan ini juga, sarana-sarana pendidikan yang hari ini Ibu Bapak bayangkan kebanyakan swasta itu adalah dananya adalah mandiri, iuran dari siswa dan lain-lain. Nah ini keluh kesah ini mohon kiranya mendapatkan apresiasi. Saya hormat kepada pimpinan Dewan, Pak Dirjen, Pak Suyitno yang selalu mengarahkan kita, Pak Direktur, untuk kebaikan bersama. Oleh karena itu mohon persepsi madrasah ini adalah sekolah, Bu, bukan madrasah yang belajarnya sore. Sama saja yang 6 tahun kalau di MI, karena masih ada teman-teman yang belum memahami madrasah itu sama dengan sekolah. Cuman sebutannya madrasah, mulai dari tingkat RA, MI, MTS, dan aliyah. Nah ini setara dengan tingkat TK, tingkat SD, SMP, dan aliyah. Itu saja Ibu pimpinan. Mohon kiranya kami bukan menuntut Ibu, tetapi mohon dorongan dari pimpinan Dewan untuk kesejahteraan guru madrasah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sujainuddin. Saya Wakil Ketua Umum 2 PPPGM Indonesia. Yang terhormat pimpinan DPR RI, yang terhormat Ketua Komisi 8 beserta anggota, yang terhormat Bapak Dirjen, Bapak Direktur GTK, rekan-rekan semua yang kami hormati. Saya hanya ingin melengkapi saja Ibu dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum. Kami mempunyai tuntutan, 5 tuntutan pada hari ini. Mungkin yang sudah disampaikan oleh kami kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kami mohon dorongan dari pimpinan DPR RI bisa mendorong Bapak Presiden untuk menggunakan kebijakannya, kekuasaannya, agar teman-teman guru madrasah swasta tidak diskriminasi di dalam perekrutan P3K. Karena itu yang kami harapkan. Bisa kami sampaikan kebijakan itu Bapak Ibu sekalian bisa melalui afirmasi, kemudahan yang diberikan kepada guru-guru invasing. Yang kedua, bisa melalui seleksi. Guru madrasah swasta bisa dikusirkan dalam seleksi.
mana yang terbaik dan lebih cepat yang bisa diberikan kepada guru madrasah. Dan kami harapkan keputusan ini tidak lama. Keputusan ini bisa secepatnya kami terima. Yang kedua, kami mohon Mbak, nanti apabila ada perubahan undang-undang ASN, dan kalau perlu kami mohon perpu daripada ASN, guru madrasah swasta yang bisa diangkat P3K maupun negeri itu bisa diterima di sekolah asalnya. Kami berdiskusi dengan Menpan RB, pernah berdiskusi dengan Menpan RB mengatakan kami hanya melaksanakan kebijakan, Pak. Sedangkan undang-undang yang punya DPR. Maka kami berharap ke depan ada untuk itu. Selain itu, yang ketiga, kami mohon agar batasan usia ASN, perekrutan usia ASN yang semula 35 ditambah 40 tahun biar guru-guru yang sudah sepuh bisa mencicipi. Setuju? Karena dibatasi 35 tahun, Pak Bu. Sedangkan kalau dokter ya dan dosen bisa 40 tahun. Mohon ini bisa dibantu dari pimpinan DPR agar ini bisa terlaksana. Yang keempat, Ibu Bapak sekalian, kami mendukung Panja DPR RI dan juga Kementerian Agama di dalam membenahi guru madrasah. Dan kami tahu Kementerian Agama maupun DPR RI khususnya Komisi 8 sekarang sedang berjuang agar guru madrasah swasta bisa diangkat sebagai P3, sebagai P3K ya. Ini kami dorong, Pak, tapi jangan lama-lama ya, Pak ya. Mohon jangan lama-lama. Kami dorong Kemenag. Kami ini bagian daripada keluarga besar Pak Kemenag, Pak Dirjen. Dan kami akan berjuang untuk madrasah dan untuk Kementerian Agama. Yang kelima, permasalahan keresahan guru madrasah itu satu sebetulnya, Pak. Kemungkinan tidak akan ada demo, tidak akan protes, tidak akan untuk P3K, Pak. Kalau gajinya itu jelas. Ibu, Bapak miris tidak kalau lihat guru honor. Walaupun dia punya sertifikasi, tiap bulan nggak nerima honor. Kenapa? Karena tidak dapat uang dari bos, tidak diperbolehkan karena sudah sertifikasi. Uang sertifikasi tunjangan TPG-nya juga telat. Siapa yang tidak resah, Ibu, Bapak? Kalau seandainya TBG bisa dicairkan setiap tanggal 1 nggak ada guru madrasah demo. Karena dari dulu guru madrasah itu ikhlas, betul? Ikhlas, Ibu. Kalau ini mohon dorongan dari pimpinan DPR, dari Komisi 8 dan dari Kementerian Agama, cobalah dibantu kira-kira seperti pengajian gitu. ASN setiap tanggal 1 dapat duit, yang mereka juga dapat duit, Pak. Walaupun tidak sesuai UMR. Kami mohon ya, Pak, Bu, tanggal 1, setiap tanggal 1. Itu saja, Bapak Ibu. Pada prinsipnya kami sangat berharap harapan-harapan kami ini bisa terwujud demi guru madrasah swasta. Mengapa kami hari ini datang ke DPR RI, Pak? Karena DPR RI yang punya kuasa yang kedua setelah Presiden. Makanya kami hanya berharap ke DPR RI mendorong keseluruhannya bisa dilaksanakan. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya dan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
Lanjut ya Pak. Yang perempuan. Yang ibu-ibu ya, padat, singkat, tepat. Cici? Oh, diwakilkan. Baik, izin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari PW Igra Jabar, Ikatan Guru Raudatul Atfal. Kalau di itu nama saya Depon Nurul Aida. Baik, sebetulnya apa yang kami harapkan sudah tersampaikan oleh Bapak Ketua, juga tadi dari perwakilan yang kedua, namun ada sedikit tambahan. Yang pertama, kami menghaturkan terima kasih untuk Kementerian Agama yang sudah memfasilitasi ya beberapa guru, namun beberapa guru sudah memiliki tunjangan sertifikasi, namun tadi betul tidak pernah ada peningkatan pangkat atau jabatan dari mulai mendapat tunjangan sampai sekarang masih dalam nominal yang sama. Kemudian yang kedua, betul juga kami hanya menguatkan tadi ya, ketika teman-teman lembaga PAUD, karena kami juga bagian dari PAUD PAUD formal, mendapat media digital untuk pembelajaran anak, kami RA hanya jadi penonton saja. Padahal jujur, media digital itu sangat dibutuhkan untuk saat ini. Yang pertama, dengan media digital itu bisa memfasilitasi pembelajaran anak dengan yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, media digital itu juga menjadi penyeimbang dari masuknya gadget atau kebiasaan anak-anak untuk mengetahui hal itu. Karena mau tidak mau bahwa kita itu harus mengajari anak itu sesuai dengan zamannya. Nah itu Pak, kemarin serempak semua dapat bantuan dari Pak Prabowo, PAUD yang lain, RA hanya menonton. Padahal kami sama ada di fase fondasi dalam menanamkan karakter untuk sumber daya pembangunan negara Indonesia ke depan. Itu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi perjanjiannya 3. Udah ya. Kan intinya sama dan kita semua sudah memahami apa yang menjadi tuntutan atau permohonan. Nah, nanti mungkin kita dari Komisi 8, kita dengar dari Komisi 8 karena mereka yang sehari-hari ini membahas tentang masalah Bapak nih. Ya, silakan Pak Ketua. Izin pimpinan, nanti kalau sudah Yang Mulia semua menjelaskan ada feedback lagi. Silakan Pak Ketua Komisi 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Pimpinan Rapat, Ibu Wakil Ketua DPR RI, para pimpinan anggota Komisi 8 dan anggota Komisi 8, teman-teman para guru yang berhadir di dalam ruangan. Kirim salam kami ke teman-teman kita yang masih ada di luar menyampaikan aspirasi. Semangat yang di luar dengan semangat yang di dalam ini sama. Kami ingin menyampaikan, Bu Ketua, pangkal dari persoalan ini sebetulnya ada di Sisdiknas Undang-Undang 20 menempatkan pendidikan pesantren madrasah itu sekolah non formal, dianggap sekolah sore. Dengan pasal itu maka guru-guru sekolah di daerah tidak diperbolehkan mendapat insentif dari APBD karena guru-guru sedesa apapun mereka ini itu pemerintah pusat, karena Kementerian Agama itu vertikal.
Sehingga ketika ada guru-guru lain menerima insentif di bangku yang sama, di meja yang sama, mereka ini nggak dapat. Alhamdulillah, revisi Undang-Undang Sisdiknas segera, dan saya sudah mendapatkan draftnya. Nanti tidak ada lagi rejim pendidikan, tidak ada lagi pendidikan umum, pendidikan agama, nggak ada lagi. Pokoknya pendidikan nasional. Yang kedua, kami Bu Ketua sudah bolak-balik menerima teman-teman para guru ini, baik per kelompok, baik per kumpulan, sudah kita terima. Ada beberapa hal yang bisa kita perjuangkan dan berhasil, ada juga yang tidak. Kami setuju dengan usulan para guru bahwa peran mereka mencerdaskan anak bangsa sebetulnya tidak perlu diragukan. Apalagi kilas balik dalam sejarah, Indonesia belum ada, peran ini sudah dilakukan sampai sekarang, dilakukan mencerdaskan anak bangsa itu. Maka ketika peran sebelum ada Indonesia dan peran yang sekarang, jangan-jangan murid-muridnya ketua ini sudah sarjana, jangan-jangan sudah ada di sini, di DPR ini. Nah, karena itu Bapak-bapak jangan meragukan kami DPR untuk memperjuangkan ini, percayalah. Bahkan di Komisi 8 yang disebutkan di poin saya lupa poinnya, sudahlah ada afirmasi saja terhadap guru-guru ini, angkat saja menjadi P3K. Karena mau diseleksi, mau ketat seleksinya, ya tetap perannya peran guru. Karena itu kami di dalam Panja sudah merekomendasikan ke Pak Dirjen nih, Pak Prof. Suyitno, supaya meminta menteri untuk mengusulkan ke pemerintah supaya diangkat. Udahlah diangkat aja semua afirmasi. Dan itu sudah kita lakukan. Semua tuntutan yang ada di sini di Komisi 8 sebetulnya sudah. Dulu begini Bu Ketua, sebelum tuntutan mereka ini P3K, ada dulu tuntutan, sudahlah sertifikasi semua. Impasing sertifikasi, kayak itu aja dulu tuntutannya. Itu sudah lumayan dulu tuntut. Cuma kan sekarang karena ada tadi, ada apa Pak? Ada MBG. Ada MBG, masa kita sudah puluhan tahun nggak diberi kesempatan. Tapi saya kira begini, alhamdulillah forum ini sudah dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI, Ibu Sari Yuliati ini, percayalah akan mendukung kita semua. Di tingkat Kementerian Agama, nggak mungkin Prof. Suyitno berani hadir di sini kalau tidak di dalam hatinya dan perjuangannya. Percayalah. Dia berani hadir karena memang sudah diperjuangkan. Bahkan kami Komisi 8, terutama kami wakili, bersepakat waktu itu saya, Pak Wahid, Pak Singgih, smart board saja kami ikut memperjuangkan untuk madrasah. Peran kami ini Bu, bukan lagi peran DPR kami lakukan, sudah peran pemerintah. Ke kiri kanan supaya dapat perlakuan yang sama. Masa di sana dapat papan yang digital kita, papan yang dihapus pakai penghapus sudah sulit gitu kan. Nah, sepertinya yang kita sampaikan itu diterima. Pemikiran kita itu diterima di Bappenas. Setelah itu Pak Suyitno terus ya berundinglah di sana. Pada prinsipnya ABT yang kita ajukan 27 triliun itu dapat dipahami kalau ada uangnya pada saat itu sudah diberi, tapi saya nggak tahu sekarang perkembangannya. Nah, karena itu kalau tuntutannya menjadi P3K, ini akan paling tidak menyangkut 3 KL, kementerian dan lembaga. Itu Kementerian Keuangan, Kementerian Menpan RB maupun BKN. Saya percaya Ibu Wakil Ketua DPR RI akan segera memanggil 3 instansi ini untuk bisa kita cari jalan keluar.
Tapi sabar ya Pak, nggak tiba-tiba besok ada, memanggil ini pun tidak mudah gitu kan. Hanya pasti berproses. Dalam hitungan angka-angka, kami sudah mencoba. Yang cepat menghitung angka di sini Pak Singgi. Cepat itu. Berapa Pak Singgi dibutuhkan? Kalau sekitar 12 triliun. Sudah dihitung, Pak Singgi udah hitung. Pak kalkulator nggak perlu dipakai, Pak Singgi bisa hitung. Ini jangan nggak sampai ke situ kita. Kami kira ini penjelasan dari Komisi 8, teman-teman semua ini, baik perorangan, baik secara bersama-sama, kita ya sehatilah kita. Bahkan kami tidak setuju lagi dengan istilah ikhlas beramal. Ya bekerja ada upah, kira gitu tuh, dan ada penghargaan, gitu. Kami kira ini demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Singgi, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pimpinan. Jadi karena saya tadi disebut-sebut oleh Pak Ketua, jadi sedikit menambahkan aja Pak. Baik Ibu yang saya hormati, jadi sebenarnya kita dari Komisi 8 tadi kita memperjuangkan benar Pak, dan kita mendukung dari perjuangan Bapak Ibu semuanya, dari guru-guru semuanya di madrasah. Ya memang kemarin berproses Pak, tapi insya Allah hari ini kita ada Bu Ketua, Wakil Ketua, insya Allah dengan dukungan beliau nanti seperti oleh Pak sampaikan Pak Ketua Komisi 8 tadi, kita harapkan dalam waktu dekat insya Allah bisa ada tindak lanjut lah gitu intinya. Yang pertama itu. Yang kedua memang seperti yang Pak Ketua sampaikan tadi, kita itu ya seperti eksekutif juga, kita berjuang sama Kementerian Agama untuk perjuangan Bapak Ibu semua, baik dari segi anggaran dan lain-lain. Kita itu sampai ke Bappenas Pak dan jadi kita Bappenas Pak Wahid yang tadi ada dari Gerindra memperjuangkan langsung ke istana. Jadi Bapak Ibu semuanya tidak usah meragukan kita untuk memperjuangkan Bapak Ibu semuanya. Yang ketiga tadi masalah seperti tadi kecemburuan smartphone dan lain Pak, insya Allah nanti semoga ada ya Pak, tahun ini sudah mulai dianggarkan, nanti tinggal kita tadi seperti Pak Ketua tadi 27 triliun berapa yang bisa realisasi. Harapan kita semua bisa dari swasta maupun negeri bisa ada smartphone-nya semua, jadi tidak kalah dengan yang KL yang lain yang mengurusi pendidikan. Saya rasa itu saja intinya. Nanti yang tadi disampaikan mungkin saya belum kita cek Pak untuk apa undang-undangnya tadi Pak, apakah yang memang harus yang bisa P3K itu harus hanya yang negeri atau swasta atau nggak bisa, itu bisa atau nggak bisa, nanti mungkin Pak Prof yang bisa memberi informasi, nanti mungkin memberi masukan kepada kita bagaimana supaya ini kasus ini tidak terjadi lagi Pak, intinya gitu Pak. Kita akan memperjuangkan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Pak Abidin Fikri. Baik Bu Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Wakil Ketua DPR RI Insinyur Hajah Sariuliati, Magister Teknik, pimpinan Komisi 8 Pak Ketua, Pak Marwan, dan Wakil Ketua Pak Wahid dan Pak Singgi. Ini memang PR yang segera harus dituntaskan, karena kami di Komisi 8 itu mitranya Kementerian Agama, jadi kami sungguh memberi perhatian khusus terhadap ini, karena kalau tidak selesai menjadi hutang bagi kami. Karena persoalan guru madrasah ini tidak hanya terbatas kepada yang bergabung di guru madrasah di perkumpulan ini, adanya perkumpulan guru madrasah Indonesia. Masih ada lagi perkumpulan-perkumpulan yang sama juga urusannya itu. Nah, syukur alhamdulillah pada pagi ini sudah mengorganisir diri
memberikan kesepahaman apa yang ingin dituntut oleh guru madrasah. Saya kira ini juga mewakili yang tidak terorganisir. Ya, jadi tepuk tangan buat PGM ini ya, karena idenya sama sebenarnya ya, baik yang di organisasi PGMI maupun yang tidak. Karena apa? Karena kalau dilihat dari total guru yang binaan Kementerian Agama itu memang sangat banyak, ya, bisa mencapai kurang lebih 1.157.050 orang, Pak. Nah, nanti penting ini kita ketahui kenapa pada saatnya tiba nanti, kalau ada jalan yang bisa kita tempuh, ini data ini benar-benar harus menjadi bagian penting. Misalkan di PGMI ini melakukan pendataan enggak? Kan penting juga. Misalkan di PGMI ada, tadi disebutkan ada 27 provinsi, 185 kabupaten kota. Yang masuk di PGMI ini berapa sih jumlahnya? Dan yang tidak, misalkan itu tentu data dari Kementerian Agama. Ya, memang itu perlu divalidasi juga, itu kan. Agar apa? Agar ada jalan keluar yang bisa ditempuh, Pak Dirjen. Jadi jangan sampai setelah katakanlah pemerintah dan DPR ada jalan keluar, tapi data nggak siap, menimbulkan masalah. Atau yang berhak, yang berjuang, enggak itu. Ya, yang begini maksud saya, Pak. Karena ini nimbul masalah juga nanti. Betul nggak, Pak? Iya. Nah, oleh karena itu penting itu untuk dipahami ya, sehingga tidak bisa Pak Asep ya, Pak Ahmad segera kalau bisa besok, gitu kan. Gitu kan. Tidak seperti makan cabai gitu kan ya, langsung pedas gitu kan. Nah, ini makanya tadi Bu Ketua menyampaikan kepala dingin gitu kan. Ya kita pelan-pelan gitu kan, tapi bisa kita urut. Karena ada guru madrasah, guru pendidikan agama Islam, guru pesantren formal dan non formal, guru pendidikan agama lain yang dibina oleh Kementerian Agama, guru agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan lainnya. Karena apa? Kementerian Agama itu Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi semua diurus. Nah, ini oleh karena itu kita perlu kepala dingin. Tapi prinsipnya di DPR perlu kami sampaikan, memang kita dalam rapat terakhir 2 minggu terakhir itu sudah seperti tuntutan keempat dan kelima yang disampaikan oleh ke meja pimpinan dari pimpinan Pusat Perhimpunan Guru Madrasah Indonesia, ya, mendukung Panja DPRI Komisi 8 dalam rangka pembenahan data guru madrasah. Ini kita sudah coba masukkan dalam kesimpulan. Tetapi ini adalah upaya politik, Pak. Kalau bisa nggak perlulah Pak pakai panja. Kalau bisa selesai, Pak Dirjen. Ya, begitu kan? Ya, Pak Dirjen hadir di sini, ya kan? Kalau bisa nggak usah gaduh tapi beres. Nah, cocok ya? Nggak usah gaduh, nggak usah ini tapi beres urusannya ya. Karena kalau gaduh ya kan banyak juga kan, jadi banyak juga nanti yang menumpang, Mbak. Ya, nanti salah sasaran lagi kan. Seperti Bapak tadi, tahu-tahu karena sudah ada mau diangkat segala macam, langsung dia jadi guru agama. Langsung dia kan. Ya, itu kan juga ya mudah-mudahan enggak lah ya. Jadi inilah. Ya itu sekedar joke aja, jangan tersinggung ya. Sekedar bercanda, berkelakar kata orang Sumatera. Nah, nomor 5 juga ya tentu
ya kita juga memberi perhatian khusus ke Kementerian Agama dalam upaya memperjuangkan kesejahteraan guru madrasah swasta dan seterusnya ya. Ini poin 5 ini saya kira ini tadi saya dibisikin ke Bu Wakil Ketua, kalau ini dipenuhi saya kira ya aman damai ya. Ya betul ya, kesejahteraan, tunjangan provisi apalagi ini ya. Setiap tanggal 1 celing gitu kan ya. Langsung masuk gitu kan. Ya ini itu. Nah inilah saya kira, dan kemudian soal apa BOS, soal pemberian apa ini melarang pemberian honorium kepada guru penerima TPG gitu kan, dan lain sebagainya. Ini yang 5 ini saya kira menjadi perhatian kita. Nah saya kira Bu Wakil Ketua DPR Bu Sari dan Pak Dirjen dan pimpinan dan Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia, salam hormat kami kepada seluruh pengajar agama di seluruh Indonesia. Karena guru agama itu menjaga moral, menjaga kita semua. Karena cerdas itu harus berkarakter. Kalau cerdas saja banyak, tapi yang berkarakter ya tugas bapak-bapak itu. Kami di sini pun ya karena peran dari bapak-bapak semua. Saya kira itu salam hormat kami kepada keluarga besar guru agama maupun guru yang tergabung dalam organisasi-organisasi seluruh Indonesia, baik PGRI, PGMU, dan ada juga perkumpulan guru Inpasing nasional, itu juga berkumpul juga itu ya. Jadi tapi jangan sama-sama ya kalau menyampaikan aspirasi ya, kan nggak bisa ini tuh penuh ini tuh semua ya. Cukup ya, ini kan ketawa ini ya, Pak Dirjen sudah tahu, udah ada inilah ya. Jadi ya, mudah-mudahan rapat ini kita jadikan starting point kita untuk menyelesaikan ini ya, bertahap yaitu lintas kementerian gitu kan ya. Yang penting insya Allah tidak akan waktu lama, akan ada jalan keluar yang kita tempuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahid ya? Pak Wahid ya? Selamat. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan DPR dan Wakil Ketua DPR RI dan teman-teman Wakil Ketua Komisi 8, Ketua Komisi 8 dan Bapak Ibu Guru, terutama yang tergabung di PGM, Pak Dirjen ya, Bapak Ibu semua yang kami hormati. Sebenarnya persoalan ini sudah lama ya. Saya itu sudah 2 periode di Komisi 8. Di Komisi 8 waktu itu saya teriak-teriak karena saya selalu ditangisi dapil. Pak, dapil saya itu dapilnya madrasah dan pondok pesantren, Demak, Kudus, Jepara. Kasihan, saya punya yayasan ya, gajinya 250.000 ya. Guru-guru ngaji ya hanya dapat dari wali murid, ada yang ngasih, ada yang enggak per bulan. Itu banyak sekali Pak. Jadi ini menjadikan satu perjuangan kami di Komisi 8 selama 5 tahun, tapi tidak ada hasilnya ya. Alhamdulillah Pak Prabowo dilantik menjadi presiden. Ini kesempatan kami, ini harus kami tindak lanjuti. Kebetulan beliau adalah sahabat saya, beliau ketua umum saya. Dan Pak Prabowo termasuk ya
tidak termasuk, memang Pak Prabowo sangat concern terhadap pendidikan. Bapak adanya sekolah rakyat, ya, dan sekarang perhatian terhadap guru-guru, dan undang-undang pesantren tahun 2019 sudah diputuskan tidak ada dirjen pondok pesantren. Pak Prabowo perintahkan Menteri Agama buat dirjen pondok pesantren. Saya sayangkan sampai sekarang dirjennya belum ada. Karena pondok pesantren ini adalah tempat pendidikan sebelum Indonesia merdeka. Tidak ada sentuhan dari pemerintah. Kalau ada sentuhan adanya dirjen, itu bisa dibicarakan di Komisi 8 untuk penganggaran. Nggak ada, Pak. Sehingga Bapak-bapak ini kan sudah termasuk, ini Bapak karena ada MBG yang ini dilantik seberat, sudah dapat gaji, sudah ini kan ya. Saya sangat setuju Pak, tidak apa-apa, ini mendorong kami di Komisi 8. Bahkan Pak, saya dengan Bapak sudah ada ke sini, saya sudah bawa Pak Dirjen ini tanpa sepengetahuan Menteri. Saya ajak Ketua Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, ketemu Menteri Keuangan, Bapak. Ini persoalan harus selesaikan, tidak bisa. Guru yang hanya dapat 250.000, sekolahan yang banyak yang rusak, ya, itu harus diperhatikan, ya. Jadi alhamdulillah, ya, pertemuan dengan Bappenas tidak hanya 1 kali, sudah 2 kali, bahkan sudah ditindaklanjuti dengan para direktur dan deputi, dan sudah diperencanakan, sudah dipersiapkan sampai masalah smartboard, Pak, ya. Smartboard belum muncul, saya sudah sampaikan beliau, sudah saya sampaikan pada Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Pak. Jadi ini Bapak tidak usah khawatir, ya. Tapi ini Bapak kesini ini terima kasih sekali, salam saya pada teman-teman, ya, guru di seluruh Indonesia, ya. Ini membuat satu perhatian sehingga hari ini Bapak kesini ini tidak hanya diterima Komisi 8. Profesor Susmi Dasko, Wakil Ketua Komisi, Wakil Ketua DPR RI, perintahkan tidak hanya Ketua Komisi 8, Wakil Ketua untuk menemui Bapak. Jadi artinya Pak, ini nanti langsung Pak akan disampaikan kepada Presiden, perintahkan kepada Menteri dan Dirjen. Ya, Bapak berdoa aja. Jadi ini secepatnya akan bisa terrealisasi. Bapak pulang sampaikan pada teman-teman dan perjuangan Bapak ini tidak sia-sia, ya kan? Dan perjuangan Bapak ini akan insya Allah akan berhasil dan secepatnya Pak. Kami bahkan sudah berani diri sosialisasi di dapil, siapkan guru-guru, ruangan untuk smartboard, sudah sampaikan, siapkan itu TV, siapkan untuk listrik yang 14 watt, siapkan ruangan yang aman karena harga smartboardnya cukup mahal. Jangan sampai ada malam-malam ada tukang kebersihan, gitu. Jadi seperti itu. Saya sudah sampaikan, ya. Jadi paling tidak nanti ya satu sekolahan bisa 4 sampai 5 smartboard. Gitu. Jadi itu. Dan termasuk tunjangan guru. Saya sampaikan Pak, kalau perlu yang mereka tidak sesuai dengan sertifikasi, bagaimana kalau mereka didapat upah yang senilai, ya, standar daerah UMR. Guru madrasah yang 250.000 dapat 1 juta, dah senangnya bukan main itu. Kan begitu. Ini sudah saya sampaikan Pak. Jadi begitu Pak Dirjen, tolong ini kuncinya di data Bapak, ya. Karena kemarin itu Bappenas sampaikan datanya tolong dilengkapi, biar kami cepat untuk merealisasi, ya. Dan saya sampai menginisiasi untuk buat panja itu karena apa? Ingin supaya cepat Pak kerjanya. Bapak kalau mengikuti sidang kami, raker kami live itu tahu Pak. Kami perjuangan dengan ketua dan wakil ketua ini dan teman-teman Komisi 8 itu tidak tanggung-tanggung untuk memperjuangkan untuk madrasah Pak.
Saya kira begitu. Terima kasih. Masih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita tadi sudah mendengar pimpinan Komisi 8. Jadi bahwa tuntutan yang 5 ini tuh bukan juga yang baru didengar, bukan hal yang asing. Kita semua udah tahu juga persoalannya dan semuanya juga sudah dibahas ya, Bapak Ibu, Bapak-bapak pimpinan ya. Contoh, tadi soal afirmasi diangkatnya P3K. Ternyata panjanya juga sudah ada dan sudah ada keputusan ya. Sudah ada keputusan. Soal infrastruktur sekolah itu nanti ada ABT 27 triliun ya, yang antara lain untuk membiayai itu ya. Jadi buat saya madrasah pesantren itu bukan asing. Dapil saya, Dapil NTB 2 bersama Ibu Lalu Sipa ini, itu juga banyak sekali pesantren dan madrasahnya. Dan saya sendiri Pak, saya pernah madrasah kelas 1 sampai kelas 3 SD Ibtidaiyah. Ketika saya pindah rumah makanya tidak diteruskan madrasahnya. Jadi buat kami, kita semua sepakat lah. Cuman memang kita perlu waktu ya, kita perlu berproses ya, tidak seperti apa tadi Pak, makan cabai ya, dimakan langsung pedas. Tetapi pertama, dengan hadirnya kita di sini itu kan juga sudah menandakan keseriusan kita dari DPR Pak. Ya. Kita hadir di sini nih bukannya tidak ada risiko loh Pak, iya kan? Nah, tetapi kita berani hadir di sini artinya kita berani menjadi penjamin proses awal untuk tuntutan Bapak-bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin selebihnya kita akan mendengarkan secara teknis dari Dirjen Kemenak. Silakan Pak Dirjen. Tidak mungkin sendiri ya. Ya. Izin, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakil Ketua DPR RI, Ibu Hajah Sari Yuliati MT. Yang saya hormati Ketua Komisi 8 dan para wakil hadir Pak Abidin, Pak Singgi dan Pak Wahid, teman-teman para pengurus PGM Indonesia yang saya hormati. Alhamdulillah, saya langsung tutup poin pertama. Betul yang sebenarnya semua pimpinan Komisi 8 khususnya, kami atas saran Pak Menteri langsung menindaklanjuti dari rapat terakhir kemarin Pak Wahid dan Pak Marwan terkait dengan pendataan. Yang kedua, kami juga langsung action terkait dengan pengusulan P3K. Sekarang Pak Menteri sedang memproses dengan kementerian terkait. Bahkan angkanya tidak tanggung-tanggung, 630.000 yang kita usulkan. Tentu seperti yang saya Bu Wakil Ketua, semua akan berproses sesuai dengan ketentuannya, regulasinya, dan sesuai dengan kewenangan kementerian terkait. Nah, yang terakhir yang saya agak terkejut adalah terkait dengan TPG. Tadi kan permintaannya agar tiap bulan. Juknis yang kami tanda-tangani Pak Wahid dan Pak Ketua, Dirjen itu tanda tangannya per bulan. Juknisnya ya. Jadi akan saya cek, saya akan pastikan. Karena memang TPG itu berada di Kanwil dan Kabupaten Kota. Mudah-mudahan pertemuan ini semakin mendorong kita semua untuk memastikan. Kalau memang ada kendala teknis akan kami pastikan hari ini juga dapat informasi agar dibayar tiap bulan seperti permintaan teman-teman. Selebihnya tentu kami akan mengikuti arahan pimpinan, baik pimpinan Komisi 8, DPR RI, dan juga tentu atas saran Pak Menteri. Dan terima kasih yang tidak tertinggal, terutama pimpinan Komisi 8 selalu mendorong, mendukung, dan mendampingi kami di Dirjen Pendis, terutama dalam mengawal semua program-program strategisnya. Terima kasih. Izin Pak Ketua, izin Bu Ketua. Saya ini perlu disiarkan Pak kepada seluruh kanwil-kanwil bahwa Pak Dirjen itu menandatangani tunjangan TPG ya, itu setiap bulan. Artinya setiap bulan itu mestinya diterima, tapi memang melalui Kanwil dan Kabupaten, Kandepak ya, Kabupaten. Nah, tolong
ini menjadi catatan kita. Pak Dirjen memonitor. Pak Dirjen setelah tanda tangan, monitor ke Kanwil ke kabupaten kota. Jangan tanda tangan lalu tidak dimonitor. Jangan-jangan apa yang dikirim tadi itu ada transitnya dulu. Nah, ngetem dulu, ngetem di Kanwil atau ngetem di kabupaten. Bisa begitu nggak sih? Kayaknya sih. Mestinya nggak bisa kan? Nah, jadi dimonitor. 2 bulan belum cair ya, Pak. 2 bulan sekarang belum cair, Pak. Januari, Februari belum. Nah, ini laporan ya. Anggap saja laporannya tidak benar. Ya kan gitu. Karena Pak Dirjen nggak mungkin katanya kan. Mestinya langsung. Iya, mestinya langsung. Jangan fitnah lah, Pak. Jangan begitulah. Kita kan mau menyelesaikan semua ini. Oke, jadi clear itu Pak Dirjen ya. Jadi setiap bulan disampaikan dan dimonitor sudah diserahkan kepada yang berhak atau tidak. Itu saja sebenarnya. Ya kalau enggak yang kabupaten teman-teman guru ya datanglah ke silaturahim lah ke Kanwil atau ke Depak gitu ya. Ya enggak, itu enggak, jangan fitnah lah. Gimana sih? Saya kira itu ya Pak Dirjen ya. Terima kasih ya. Sekedar tambahan info Pak Abidin, secara teknis itu memang kedatuan misalnya belum dibayar, itu uangnya tetap di rekening negara, tidak ada bunga dan tidak ada bunga. Memang aturan begitu. Jadi andai kata pun uang itu sudah rekening negara itu juga tidak ada bunga terhadap uang-uang APBN. Itu saya pastikan. Jadi jangan sampai dusta suudon di antara kita. Demikian Bu Wakil Ketua, terima kasih. Baik. Ya. Cukup ya, baik ya Pak Dirjen, terima kasih atas penjelasannya. Sebentar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kan kita tadi sudah mendengarkan persoalannya, ya. Lalu ternyata persoalan itu sudah lama ya Pak ya, dan memang sudah ada proses untuk mencari solusi dari persoalan-persoalan tersebut. Dan sebagian justru sebenarnya sudah diputuskan. Tadi Pak Dirjen bilang sudah ditandatangan yang soal bulanan tadi kan, tetapi mungkin teknisnya ada sedikit masalah. Nah berarti kesimpulannya nih saya melihat ada 2 kesimpulan. Yang pertama, hal-hal yang mungkin keputusannya itu membutuhkan kerjasama atau sinergi bersama kementerian lembaga lain, mungkin nanti Kementerian Agama tolong dilakukan rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga lain yang bisa mencari solusi dari persoalan-persoalan ini. Kalau seandainya Bapak tidak mampu membuat rapat koordinasi, bilang ke kita, nanti kita yang bikin rapat koordinasi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ternyata solusinya secara aturan sudah dibuat, sudah diputuskan, bahkan sudah ditandatangan. Tetapi masalahnya belum terselesaikan. Artinya itu kan ada persoalan teknis di dalam kementerian Bapak sendiri. Nah Bapak kumpulin tuh kanwilnya, kanwil kumpulin, selesaikan persoalan teknis ini. Dan ini lebih mudah. Yang persoalan kedua ini lebih mudah karena duitnya ada, keputusannya ada, aturannya ada, tinggal rapat koordinasi internal. Jadi saya melihat gambaran besarnya 2 persoalan itu, dan dua-duanya insya Allah bisa diselesaikan. Yang pertama butuh proses, yang kedua sudah ya, kalau yang kedua mungkin 2 minggu bisa selesai nih Pak. Kalau yang 2 ini ya. Mungkin begitu ya Bapak Ibu sekalian, mungkin cukup dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.